Puji nama Tuhan, baik jemaat Tuhan, saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Shalom, haleluya, apa kabar? Baik, sukacita yang luar biasa pada minggu terakhir ini di bulan Juni tentunya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk pertengahan tahun. Tentu saja semua bukan karena kekuatan kita, pasti karena kekuatan daripada Tuhan dan anugerah Tuhan, amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lipat tangan, kita berdoa, kita tutup mata, mari kita satukan hati kita. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sangat besar buat kami. Kami telah diberikan anugerah yang begitu besar buat kami, yaitu nafas pada pagi hari ini Bapa. Kami dengan badan yang fit, badan yang sehat, kami datang ke tempat ini GBI Tanah Merah untuk beribadah, untuk meninggikan nama-Mu tempat ini Bapa. Bapa, kami datang, kami butuh anugerah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu lagi Tuhan. Kami sangat haus dan lapar di setiap minggunya Bapa. Berkati Bapa. Maka itu Tuhan kami mengundang Roh-Mu, Roh Tuhan yang dari surga turun ke GBI Tanah Merah Tuhan, menjamah setiap jemaat, isi ruangan dari ruang sekolah minggu remaja tempat ini Bapa. Engkau urapi Bapa setiap kami yang menyembah-Mu dalam pujian-pujian kami, dari firman-Mu yang kami dengar. Biarlah Tuhan Kau berbicara buat kami setiap pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang terjadi atas kehidupan kami Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk beribadah bersukacita meninggikan Engkau di tempat ini Bapa yang baik. Terpuji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersukacita, kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersukacita malam pada pagi hari ini. Kita akan belajar lagu baru ini Bapak Ibu Saudara.
sukacita. Aman di dalammu, Menara perlindunganku. Benar di bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu, menara perlindunganku. Benar di bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, kaulah sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Kita mau lebih lagi sukacita. Amin. Boleh masih kita tepuk tangan di atas kepala kita seperti ini, come on. Amin. Sekali lagi. Katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Come on! Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Katakan pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih keras lagi. Haleluya. Masih kuat untuk berdiri Bapak Ibu Saudara? Masih semangat pada pagi hari ini? Amin. Yang percaya bahwa Allah kita sanggup menjamah melawat kehidupan kita. Katakan amin. 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 Come on. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat Tuhan akan sediakan. Sing it out. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga.
Terima kasih Bapa. Sukacitamu Tuhan melegakan setiap problema, masalah, penyakit, pergumulan dalam hidup kami Bapa. Hanya itu Tuhan yang kami bisa melalui puji-pujian Tuhan kami dilegakan Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang
kisah di Alkitab. Di saat Tuhan Yesus berjalan untuk mengurapi setiap orang-orang di sekitarnya dalam perjalanannya, dia bertemu seorang anak yang kesurupan dengan badan yang sudah nggak tahu gimana keadaannya. Di dalam tubuhnya iblis itu sudah membara untuk menyakiti tubuhnya. Tuhan Yesus bertanya kepada ayahnya, sudah berapa lama dia sakit seperti ini? Ayah tersebut menjawab, dari sejak kecil. Dan bapak itu ngomong, kalau Tuhan bisa bantu saya Tuhan. Tuhan Yesus notice dengan kata-kata kalau bisa. Ayah seorang itu gak percaya dalam iman, gak punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Tapi dia dalam perkataannya, Tuhan tolong saya, berkati saya untuk menyembuhkan anaknya. Mungkin saya merasakan keingatan memori ini, kisah ini. Di saat ini mungkin ngerasa kita kurang percaya kepada Tuhan, tapi kita berjalan aja, kita mau percaya dalam mulut kita, tapi dalam hati kita kadang ngerasa, kok Tuhan begini ya, kok kehidupan saya begini ya, keuangan saya kok makin menipis ya, kok pekerjaan saya gini-gini aja ya. Saya merasakan itu Bapak Saudara. Mari kita bertobat. Kita jangan seperti seorang ayah anak ini yang meminta kepada Tuhan tapi bilang kalau bisa. Kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari tutup matamu, renungkan kebaikan Tuhan di kehidupanmu. Haleluya Yesus. Katakan lagu ini dengan lemah lembut. Ku membawa hatiku, yes, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, ya Yesus. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa setiap hatimu kepada Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami mau menyembahmu Tuhan dengan keadaan apapun. Ku membawa hidupku, inilah persembahan untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya, selamanya ku menyembah, ku membawa. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Seh. Kami membawa hati kami Tuhan. Yesusku, Yesus.
Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Amen. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Kau kudus Tuhan. Are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Come on. Angkat suaramu. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Come on. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Katakan Kau kudus. Engkau kudus. Yeah. Kudus. Engkau layak. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji. Layak dipuji. Layak disembah. Layak disembah. Engkau kudus. Engkau kudus. Amin. Engkau Allah Maha Kuasa. Engkau layak. Layak dipuji. Layak disembah. Layak. Engkau kudus. Engkau kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. layak dipuji, Layak layak dipuji, oh layak dipuji. Katakan, layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, layak disembah. Amin, amin, amin. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau kudus, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan di siang hari ini, bahkan di sepanjang waktu di seluruh hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak, Engkau layak menerima pujian dan sembah kami. Kami sungguh bersyukur biarlah Engkau ambil waktu-waktu ke depan ini Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama belajar, sama-sama mendengar, sama-sama diubahkan, sama-sama dilembutkan hati kami, sehingga kami Tuhan pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami orang-orang diubahkan dan bahkan kami siap menjadi berkat kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan semua jemaat GBI Tanah Merah katakan, amin. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Shalom semua. Shalom, apa kabar? Terima kasih untuk teman-teman yang melayani di tim Praise and Worship. Tuhan terus pakai dengan dahsyat. Dan siang hari ini kita akan belajar, kita akan belajar dari kisah-kisah yang ada di Alkitab, yaitu bangsa Israel. Kenapa kita banyak mengambil contoh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara? Karena memang itu mirip sekali dengan kehidupan kita. Itu sama dengan perjalanan hidup kita di dalam dunia ini.
sifat, karakter dan perjalanan yang dilalui oleh bangsa Israel sama seperti apa yang sedang hari-hari ini kita jalani, hidup kita jalani. Dan saya ketemu ada satu kata yang mungkin sudah sering kita dengar di Alkitab. Dan ini juga bagian dari hidup saya untuk belajar supaya tidak seperti kata ini. Kata ini adalah degil. Pernah dengar kata itu? Degil? Ya, udah pernah ya. Di bacaan kita, di kitab Kejadian, Keluaran, sering disinggung di situ bagaimana bangsa Israel disebut bangsa yang degil. Ya, bayangkan kata degil ini yang bisa membuat satu generasi pertama dari bangsa Israel itu dimusnahkan oleh Tuhan di padang gurun. Ini yang saya baca Bapak Ibu berulang kali, saya baca, saya renungkan. Bayangkan ini bangsa yang dipilih, bangsa yang diselamatkan, dikeluarkan dari tanah perbudakan, tetapi satu generasi dihabiskan. Nggak bisa masuk tanah perjanjian. Baru generasi setelahnya dan juga generasi Kaleb dan Yosua yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Kenapa sih ini terjadi? Saya belajar bahwa bangsa Israel itu bukan kurang dikasihi oleh Tuhan. Bukan kurang diperingati oleh Tuhan. Bukan kurang ditegur oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Tetapi memang kata degil ini melekat dalam hidup mereka. Sehingga mereka banyak kali dalam kehidupan mereka hanya ada di situ-situ saja. Saudara ingat ceritanya bahwa mereka hanya muter-muter di padang gurun berapa tahun? 40 tahun, bayangkan. Cuma muter-muter di situ aja, padahal sebenarnya untuk berjalan itu cuma beberapa hari dan sampai. Tapi bagaimana bisa mereka terus mengelilingi, terus berjalan muter-muter ada di situ saja. Tidak keluar dari area situ, terikat di situ. Karena apa? Karena mereka degil atau tegar tengkuk. Kata degil menurut kamus besar bahasa Indonesia itu artinya keras kepala, tidak bisa dinasehati, tidak patuh. Ya sering kalau kita jadi orang tua pasti kita suka ya mendidik anak kita harus patuh, harus taat. Kalau suka ngelawan kita pasti memberikan hukuman atau teguran kepada mereka. Tidak bisa dinasehati. Nah kalau dari bahasa aslinya degil itu kalau di perjanjian lama kasha, artinya keras, kaku, enggak bisa lentur. Kalau dalam perjanjian baru itu lebih mengarah ke hati. Sklerokardia artinya keras hati. Izinkan saya menceritakan sebuah ilustrasi. Ada sebuah keluarga yang sedang pergi, mungkin seperti saat-saat ini lagi libur, bawa keluarganya libur. Jadi sang ayah bawa mobil, setir mobil untuk mencari jalan menuju tempat liburan mereka. Nah karena sudah pernah pergi ke situ, ayahnya dengan yakin, dengan percaya, dengan pede, ya dia jalan aja. Tapi ketika dia melewati area-area itu, kok jalanannya berbeda, kok sepi, nggak ada orang. Terus kata istrinya, mungkin kita salah jalan Pak, katanya gitu. Mungkin bukan yang ini atau mungkin sudah ada perubahan. Lalu ayahnya, suaminya menjawab, udah gak usah yakin aja, saya tahu jalan. Kita sudah pernah lewat sini, gak mungkin salah. Udah hampir 1 jam, bolak-balik masih di situ juga. Ternyata nanya orang kiri kanan, oh iya Pak belok ke kanan, bukan ini jalan belok ke kanan, muter kembali lagi ke situ, bolak-balik ya udah urusannya di situ. Terus sampai anaknya bilang gini, Pak kok belum sampai-sampai? Kemana kita? Kan udah lama nih, udah muter-muter terus kok gak sampai-sampai? Ini kayaknya jalannya salah deh. Anaknya udah bilang begitu juga. Tapi sang ayah, papanya tetap bilang, ini kita lagi lewat jalan alternatif, jalan pilihan, gak mungkin salah. Akhirnya sampai
hampir 2 jam lebih mereka tersesat. Enggak bisa ketemu itu tempat wisata yang mereka akan tuju. Sampai akhirnya karena sang istri, mamanya, anak-anaknya udah pada bete. Akhirnya ayahnya bertanya kepada orang, baru mau nanya ke orang. Pak, ke tempat wisata ini jalannya di mana ya? Saya udah hampir 2 jam nih muter-muter di sini, kok selalu salah jalan, kok jalannya buntu, kok saya harus disuruh muter, dikasih tunjuk orang ke kiri, ke kanan, tapi nggak ketemu juga, ini alamatnya. Akhirnya buka GPS juga, ini tapi nggak ketemu. Tapi ternyata setelah bertanya, oh Pak, memang jalanannya sudah ditutup yang kalau lewat sini, harus lewat jalan yang lain. Jadi jalannya udah nggak bisa di sini Pak, Bapak salah jalan, kalau nggak Bapak nggak bisa sampai ke sana. Pesan dari cerita ilustrasi ini adalah, seringkali kita manusia lebih memilih tersesat lama daripada mengakui bahwa ia butuh petunjuk. Seringkali dalam hidup kita juga begitu. Kita membiarkan kebodohan itu terlalu lama dalam hidup kita. Kita biarkan dosa itu mengikat terlalu lama di dalam hidup kita. Daripada kita mau bertobat. Daripada kita mengikuti kebenaran. Sama seperti sang ayah ini. Bapaknya ini keras kepala banget. Udah disuruh tanya. Coba kalau dia tanya dari tadi. Udah dari tadi gak nyampainya. Tapi karena dia gak mau bertanya. Dia berkeras bahwa dia tahu jalannya. Dia sudah pernah ke sana. Terlalu familiar buat dia. Dia pasti yakin dia bisa sampai ke sana. Ternyata gak sampai. Memang jalanannya udah beda. Udah ditutup, gak boleh. Karena berbahaya. Jadi harus muter supaya rupanya tempat wisatanya mungkin itu terjal dan lain sebagainya. Jadi pernah longsor, jadi diputar. Cerita ini cerita yang sungguh. Bahwa memang ada kejadian seperti itu. Dan sang bapak ini akhirnya mengakui bahwa iya ya, harusnya tadi tanya, biar gak lama-lama kita, udah gelap nih kita nyampenya. Sudah habis waktu kita hanya untuk nyari-nyari jalan yang salah lagi. Saudara, sama dengan bangsa Israel. Degil tidak akan membawa kita kemana-mana. Amin. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, belakangnya kalau perlu. Degil tidak akan membawa kita kemana-mana. Ya, ya. Sering-seringlah berkata degil, supaya ingat, supaya kita jangan jadi orang Kristen yang degil. Ciri-ciri orang degil itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, nih ciri-cirinya, dengar firman tapi gak berubah. Dengar firman gak berubah. Yehezkiel 33 ayat 31, yuk kita baca sama-sama yuk. Yehezkiel 33 ayat 31. Saya tunggu Bapak Ibu, kita buka. Temen yang kalau nggak ada bisa ditampilkan di LED nggak apa-apa. Saudara bisa buka di handphone saudara. Yehezkiel 33 ayat 31. Yang sudah dapat bilang yuhu. Oh belum semua. Tak tunggu. Yehezkiel 33 ayat 31. Yuhu. Oke kita baca 1, 2, 3. Bayangkan, mereka duduk di hadapanmu seperti umatku, mendengarkan firmanmu tetapi mereka tidak melakukan. Dosa jalan terus. Ini seperti air yang dituang di atas batu karang. Gak pernah masuk firmannya. Nah ini ciri-ciri orang degil. Gak bisa terima firman Tuhan, denger iya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Gak ada yang nyisa sedikit pun. Yang tinggal sedikit di otaknya gak ada. Lewat jalan tol. Mendengar firman tapi tidak berubah. Itu menjadi ciri orang degil. Yang kedua, orang degil itu apa? Selalu nyalain orang lain. Gak pernah itu bisa ngecek dirinya. Selalu merasa diri lebih baik. Ya,
Matius 7 ayat 3, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Pernah ketemu gak sama orang kayak begini? Pernah ya? Lihat sebelahmu, kayak gitu gak dia? Coba lihat dulu. Selalu menyalahkan orang lain, tidak pernah introspeksi. Kalau dalam pembahasan, kalau dalam diskusi, selalu mau menangnya sendiri. Coba lihat sebelahnya, gitu nggak dia? Coba, lihat dulu aja. Yang di belakangmu, lihat dulu. Gitu nggak dia? Ya? Selalu menyalahkan orang lain, selalu bisa menganalisa hidup orang lain. Tapi hidupnya sendiri nggak pernah dianalisa, nggak pernah dikoreksi, nggak pernah, oh iya ya, aku ini selama beberapa bulan ini ngapain aja ya? Kenapa perkataanku selalu negatif ya? Nggak pernah dianalisa. Yang penting orang lain, dirinya nggak penting, nggak perlu karena merasa sudah baik. Itu ciri orang degil. Bangsa Israel juga begitu. Selalu nyalain Musa, entar nyalain Tuhan, entar nyalain siapa lagi, bangsa musuh. Padahal Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada mereka. Padahal Tuhan sudah memberikan arahan, firman kepada mereka. Emang mereka aja yang degil. Yang ketiga, ciri orang degil itu apa? Nggak bisa ditegur. Nggak bisa ditegur. Langsung sakit sesakit-sakitnya dia. Hatinya, jiwanya hancur kalau kena teguran. Amsal 12 ayat pertama berkata begini Bapak Ibu. Orang yang suka teguran adalah orang yang bijak. Tetapi orang yang benci peringatan adalah bodoh. Dikatakan. Gak bisa ditegur. Saya ingat sekali anak saya Sharon waktu kecil. Saya sudah bilang, jangan lari-lari kakak. Jangan lari-lari. Waktu itu lagi makan di sebuah restoran di situ. Di Kelapa Gading ini. Dia pegang handphone saya yang berisi banyak sekali lagu-lagu. Dia mau mainin, saya bilang, Kak taruh aja, kamu jangan lari-lari. Tapi gak bisa ditegur, dia gak peduli. Kakak udah diperingatkan, kakak tetap lari-lari sampai akhirnya dia jatuh. Handphonenya juga jatuh, pecah. Lagu-lagu saya hilang semuanya, bayangkan saudara. Marahnya saya pada saat itu, aduh gitu. Karena apa? Dia nggak terima teguran, dia nggak dengar suara saya. Dia nggak peduli, dia pandang enteng atau dia mengindahkan suara saya, suara ibunya. Teguran ibunya, jatuh dia luka lututnya. Wah, nangis dia kejar. Akibatnya bukan hanya dia, handphone saya juga rusak Bapak Ibu. Lagu-lagu saya yang mau masuk rekaman pada waktu itu, saya ingat waktu itu saya lagi persiapan mau bikin album. Saya lupa, 3131 atau ada album keberapa saya gitu Bapak Ibu. Saya marah banget sama dia, sampai saya ingat pulang ke rumah, saya pukul dia, saya sabet dia pakai pakai ban pinggang. Saya sabet sampai dia bilang, ampun mama. Enggak, karena kamu harus ditegur. Kalau kamu nggak ditegur, kamu nggak kapok, kamu nggak dengar, nggak nurut sama perintah mama. Ampun mama. Saya ingat almarhum Bapak Gembala kita terkasih, pas datang, saya lagi marah-marah itu. Saya lagi marah-marah di atas. Sampai kenapa ini? Mungkin dia pikirkan cucunya kenapa ini nangis-nangis jerit-jerit. Naiklah dia ke atas. Terus dia bilang, aduh kakak, sudah. Ingat jangan sampai mau dipakai iblis. Saya ingat banget itu. Karena ya itu, tidak mendengar teguran, akibatnya banyak. Saudara, kalau hidupmu dan hidupku tidak bisa ditegur, tidak pernah bisa menerima teguran, hidup kita akan mengalami kerusakan yang hebat. Akan lebih banyak akibat buruknya daripada akibat baiknya. Sudah pasti berakibat buruk Bapak Ibu. Akhirnya, ya anak saya, Sharon, menyadari. Terus opungnya bilang, bilang minta maaf sama mama, sudah ngerusakin handphone mama, sudah gak denger teguran mama, gak denger apa yang mama suruh. Akhirnya dia minta maaf dan ya saya bilang sama dia, kenapa mama harus pukul kamu? Supaya kamu ingat, jangan pernah lagi pegang handphone mama, lari-lari mau dimanapun kamu berada. Kalau perlu jangan pegang handphone mama. Dari situ dia ingat selalu, gak pernah lagi dia lakukan. Itu dia masih SD kelas berapa ya?
kelas 3 mungkin atau kelas 2. Tapi dia ingat sampai hari ini dia nggak pernah sembarangan pegang barang saya. Pegang handphone saya nggak pernah sembarangan, bahkan saya lebih jorok pegang handphonenya, dia yang bersihin, dia yang lapin Bapak Ibu. Saking dia ingat banget waktu itu, kejadian itu. Orang degil tidak bisa menerima teguran. Yang keempat cirinya, tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Mendengar firman tapi tidak berubah. Dicatat aja daripada lupa. Mendengar firman tapi tidak berubah. Yang kedua apa? Selalu nyalain orang lain. Yang ketiga nggak bisa ditegur. Yang keempat apa Bapak Ibu? Selalu jatuh di dosa yang sama. Ada ayat firman Tuhan bilang begini, anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Artinya dia nggak bisa keluar dari situ. Dia akan terikat di situ. Karena apa? Dia mempertahankan dirinya. Degil itu kan keras hati. Dia pertahankan. Dia nggak mau membuka hatinya. Makanya dia akan terikat, dia akan jatuh di dosa yang sama. Kalau suka bohong ya bohong terus. Kalau suka nipu ya nipu terus. Kalau suka berzina ya berzina terus. Kalau suka gosip ya gosip terus. Nggak akan keluar kemana-mana. Nggak akan bisa overcome atau pulih. Karena degil. Ya, saya sering kali lihat orang banyak. Di gereja kami juga, ya, di mana-mana saya pelayanan. Bahkan ada beberapa teman saya juga yang saya notice. Setiap kali ada hamba Tuhan bilang, siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Maju tuh langsung, gak ada salahnya Bapak Ibu. Tapi habis itu pulang bikin dosa yang sama lagi. Kembali seperti itu lagi. Itulah ciri orang degil. Nah kita itu cirinya orang degil ya, 4 aja. Nanti kalau kebanyakan kita nanti pulang dari ini apa namanya, dari keluar dari pintu gereja ini, nanti kita tersayat-sayat, hancur kita. Jadi cukup 4 saja dulu ya. Tidak berubah, menyalahkan orang lain. Lalu apa tadi yang ketiga? Tidak bisa ditegur, dosa yang sama terus akan berulang. Nah apa sih akibat dari kedegilan, supaya kita tahu nih, supaya kita mau berubah, supaya kita mau mengambil langkah, supaya kita tidak menjadi orang yang degil. Apa akibat dari kedegilan? Yang pertama itu menutup pintu hikmat. Kalau kita degil, kita gak akan bertambah pengetahuan kita gak akan bertambah kerohanian kita, hidup kita tidak akan bertumbuh. Kenapa menutup pintu hikmat? Karena tertutup, karena degil itu orang yang menolak didikan. Menutup pintu untuk belajar. Dia gak akan bisa belajar hal baru karena yang dia pikir itu yang paling benar. Apa yang dia jalani selama ini itu yang sudah benar. Padahal kita harus bisa berubah setiap waktu. Berubah di dalam kehendak Tuhan. Diubahkan semakin hari semakin indah. Gak bisa kita ada di level yang sama terus Bapak Ibu. Kita sudah berapa lama terima Tuhan Yesus, sudah berapa lama melayani Tuhan. Kalau hidup kita begitu-begitu terus, kerohanian kita begitu-begitu terus, itu namanya kita menutup pintu hikmat karena kita degil. Itu akibatnya. Yang kedua, orang yang degil itu apa? Tidak punya relationship yang baik sama orang. Pernah lihat enggak? Orang yang selalu mau melakukan apa yang dia mau. Egois, ya kan? Mau menangnya sendiri. Keras kepala, enggak cocok sama orang. Pernah lihat orang kayak gitu enggak? Banyak ya? Coba lihat sebelahnya. Jangan-jangan ada di sini. Orang degil. Enggak cocok. Serba enggak cocok sama orang. Karena apa? Dia menutup, menolak. Enggak bisa diubah. Keras, sukanya ribut. Pernah lihat ya orang-orang seperti ini? Saya juga melihat itu dulu dalam diri saya. Saya juga melewati masa kedegilan dalam hidup saya. Merasa benar, merasa enggak punya salah, merasa apa ya? Mau menangnya sendiri. Tetapi saya tahu ketika saya terus melakukan itu, saya enggak akan kemana-mana. Kalau saya enggak cek diri saya terus, saya enggak akan kemana-mana, merasa baik terus. Padahal udah kurang baik, jauh dari baik. Akibat yang ketiga, yang pertama tadi menutup pintu hikmat,
Akibat kedegilan yang kedua, tidak mempunyai relationship yang baik. Yang ketiga, hidupnya jalan di tempat. Berkat rasanya tersumbat. Orang degil gak akan kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Seperti bangsa Israel itu muter-muter. Mungkin saudara dan saya pernah merasa atau melihat orang lain. Kok dia bertumbuh ya? Kok dia dipakai Tuhan ya? Kok dia baik ya? Kelihatannya bahagia ya? Kok anak-anaknya nurut ya? Kok pekerjaannya dia makin lama karirnya makin maju ya? Kok bisa ya dia? Kok aku gini ya? Kok aku gak kemana-mana ya? Kita tiap hari hanya bisa menilai orang, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kita gak kemana-mana. Hati-hati. Mungkin saudara dan saya masih memiliki hati yang dekil. Hati yang keras. Hati yang kaku. Alot. Tuh. Siapa yang suka makan daging alot di sini? Copot gigi palsu kita. Asli aja bisa copot, apalagi yang palsu. Bisa copot. Alot. Gak ada yang suka. Yang keempat, semua doa-doanya rasanya tidak ada hasil. Mungkin saudara merasakan melewati hal-hal ini. Saya juga pernah melewati ini. Ada banyak doa yang tidak terjawab. Mandek, kayaknya cuma sampai di plafon sini loh. Kayak berdoa itu gak ada rasanya. Hambar. Doa itu gak ada kuasanya. Doa itu kayak cuma selewatan begitu aja. Itu akibat dari kedegilan. Akibat dari kekerasan. Sama dengan bangsa Israel. Mereka berdoa, tapi ya mereka gak menemukan Tuhan. Mereka tidak merasakan Tuhan. Mereka jauh daripada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan apa? Di kitab, ada di Alkitab tuh ayat berkata bahwa mereka beribadah tapi hatinya jauh. Bibirnya mengucapkan doa tapi hidupnya jauh daripadaku, hatinya jauh daripadaku. Doa-doanya rasanya mentok. Gak ada hasilnya. Pernah saudara melewati itu? Saya juga melewati itu Bapak Ibu. Pernah ada terjadi dalam hidup saya. Yang kelima, akibat dari kedegilan adalah hidup dalam penyesalan. Seperti tadi ilustrasi, iya ya, harusnya kalau tadi cepet tanya, udah cepet sampai kita ya. Aduh sayang ya, iya ya, harusnya, iya ya, aduh seandainya. Hidup dalam penyesalan. Penyesalan konteksnya di sini bukan menyesal karena bertobat, tapi hanya bisa menangisi nasib. Hanya bisa mengasihani dari diri sendiri. Pernah ketemu sama orang yang seperti ini Bapak Ibu? Pernah, saya juga pernah seperti itu. Nah, mari kita jangan cuma menganalisa kenapa degil, ciri orang degil, akibat kedegilan. Tapi mari siang hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita semua sama-sama keluar dari kedegilan hati kita. Amin. Kita mau melangkah untuk supaya menjadi orang yang hidup, bertumbuh, berbuah, menikmati berkat Tuhan. Benar gak? Iya kan? Nah, langkah untuk meninggalkan kedegilan. Yang pertama sudah pasti selalu harus setiap hari kita lakukan. Mengakui semua dosa dan terbuka di hadapan Tuhan. Bertobat setiap hari. Amin. Karena dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, ada aja yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Yang membuat kita terikat lagi dalam dosa-dosa kita yang lama. Ayo, jangan cuma mengaku hal-hal yang lain, tapi mengaku dosa kita terbuka di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat 5. Yuk, seperti Raja Daud yang bilang di Mazmur 32 ayat 5. Yuk kita baca dulu ayatnya. Mazmur 32 ayat yang kelima. Saya tunggu saudara. Kalau sudah dapat bilang yuhu. Belum semua. Mazmur 32 ayat yang kelima. Ini yang Daud katakan. Seorang raja, seseorang yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan. Dia pun jatuh dalam dosa. Tapi dia datang di hadapan Tuhan dan dia bilang ini. Sudah dapat semua? Oke, kita baca 1, 2, 3.
Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, amin. Sering-seringlah mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berulang kali mungkin saya katakan pada saudara di tempat ini, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang begitu penuh kasih karunia. Kalau Dia melihat hatimu, engkau datang dengan hati yang tulus, mengaku, mau bertobat, Tuhan gak pernah menolak. Tetapi kalau hatimu masih belum tulus, masih belum sepenuhnya ingin bertobat, bermain-main di dalam dosa, Tuhan tahu. Makanya jangan mempermainkan Tuhan, dikatakan ayat firman Tuhan. Karena Tuhan itu tahu, tetapi ketika engkau datang kepadanya, Dia akan mengampuni. Dia basuh kita sekali lagi. Dia tolong kita sekali lagi. Dia angkat kita sekali lagi. Amin. Ya, Amsal 28 ayat 13 berkata begini. Saya bacakan buat saudara, Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, bukan hanya juga mengakuinya, tapi meninggalkannya akan disayangi. Itu kata firman Tuhan. Makanya ayo ada action, ada tindakan kita. Setiap hari jangan malu, jangan merasa nggak perlu datang kepada Tuhan minta ampun sama Tuhan. Perlu lagi. Saudara dan saya itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Akui itu di hadapan Tuhan. Dosa kesombongan kita, keegoisan kita, kekasaran kita, pemberontakan kita, kepahitan kita, apa saja yang saudara lakukan, yang kita tahu itu menyakiti hati Tuhan, jelas-jelas Tuhan gak suka. Kita akui itu di hadapan Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau mengaku dosa dan terbuka di hadapan Tuhan? Amin. Amin. Yang kedua, bertobat. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Sudah dapat semua? Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Sudah? Belum ya? Yuhu, bagaimana? Sudah dapat semua Bapak Ibu? Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya apa? Dosamu dihapuskan. Jadi harus bertobat. Bertobat di sini meninggalkan. Kata sadar yang dipakai dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 ini dari bahasa aslinya artinya metanoia. Berubah cara pikirnya, berubah sikapnya, berubah cara bicaranya, berubah perilakunya. Amin. Bilang sebelah kiri kananmu, berubahlah kau. Iya, bilang sama belakangnya, berubahlah mang gitu. Berubahlah inang gitu ya. Berubahlah say gitu. Kalau ada di sampingnya suami istri, berubahlah say gitu. Amin. Ya. Enggak bisa kita bawa lagi hidup kita, cara hidup kita yang lama. Kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita mau hidup diberkati, hidup dalam kemenangan, hidup dalam pertumbuhan, hidup dalam pengharapan. Bertobat. Bertobat artinya memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Mempunyai hati yang lembut untuk diatur oleh Tuhan. Jangan kalau dengar khotbah, kita biasanya langsung antipati. Bukan saudara ini, saya pun pernah mengalami itu. Karena saya marah, karena saya dalam keadaan yang penuh dengan kepahitan. Saya gak suka sama pendetanya. Pendetanya khotbah, saya bilang begini, aduh sengaja ya gitu. Atau bisa juga, khotbahnya ini paling cocok buat dia, bukan buat saya. Tapi orang yang mau bertobat hatinya pasti gini, Tuhan, apa ini memang yang Tuhan mau supaya aku berubah? Aku harus dengar dari Dia. Tuhan, apakah memang ini waktunya aku harus kembali lagi kepadamu sampai pendeta ini ngomong seperti ini di siang hari ini, misalnya seperti itu. Itu namanya hati yang mau bertobat. Amin. Jadi langkah kita yang pertama tadi apa?
mengakui semua dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita bertobat. Yang kenceng dong kalau bilang bertobat. Bertobat gitu, supaya bertobat setiap hari. Yang ketiga, makan dan mencerna firman Tuhan. Saudara, ada kisah kan ya, ada rumah yang dibersihkan, ya kan? Di Alkitab dikatakan apa? Sudah diusir semua, tapi karena rumahnya kosong, dia bawa lagi teman-temannya, gerombolannya untuk masuk ke situ. Enggak diisi, dibiarkan saja. Bertobat tidak bertumbuh, dibiarkan saja. Tidak mau makan dan mencerna firman Tuhan. Yang ketiga, untuk kita meninggalkan kedegilan kita adalah makanlah dan cernalah firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3, Yosua 1 ayat 8. Ayo cepat-cepat kita baca. Ayat firman Tuhan ini sudah biasa kita baca, tapi biarlah siang hari ini kembali kita menghidupi lagi firman ini. Yosua 1 ayat 8. Kita baca ya, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa Bapak Ibu? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, siapa sih yang gak mau berhasil dan gak mau beruntung? Saya mau tanya, ada gak? Kalau ada, kita rame-rame doain. Pasti semua orang mau beruntung. Pasti semua orang mau diberkati. Pasti semua orang mau berhasil. Tapi hiduplah di dalam firman. Dicerna. Firman itu kita ucapkan daripada kita ngomong yang enggak-enggak. Iya kan? Daripada kita ngegosipin orang. Daripada kita memfitnah orang. Daripada kita harus marah-marah, kasar sama orang. Di jalan, di kantor, di sekolah, di mana-mana gitu. Perkatakan firman supaya firman itu melembutkan hatimu, supaya firman itu mengambil alih pikiranmu. Amin. Diucapkan di dalam perkataan kita, di dalam doa kita, ucapkan firman. Dalam pujian dan penyembahan, ucapkan firman. Tidak pernah bosan saya ulang bahwa semua lagu rohani yang kita nyanyikan itu adalah firman Tuhan yang diberikan nada, dimelodikan supaya saudara dan saya bisa menyanyikannya. Nyanyikan firman Tuhan. Amin. Sama seperti ini loh. Kita mau makan sesuatu itu pastikan selalu masuk di saluran pencernaan, benar gak? Selalu harus lewat di saluran pencernaan sehingga itu nanti diolah untuk bisa jadi tenaga, untuk bisa jadi sumber enzim apa supaya bisa menjadi gula dan lain sebagainya. Apapun itu diproses di dalam pencernaan. Kalau kita mencerna firman Tuhan, tentunya kita tahu kita saat ini sedang berada di level mana hidup kita. Apakah masih banyak bolong-bolong rohani dalam hidup kita? Apakah masih banyak kemunduran-kemunduran? Atau masih banyak hal-hal yang tidak berkenan? Kalau kita mencerna firman Tuhan, kita bisa mengira atau bisa menilai diri kita. Seberapa baik kita atau seberapa buruk kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mencerna dan merenungkan firman Tuhan. Jangan kita cuma pintar mencerna makanan. Enak ya ini ya, enak kali lah ini. Pedasnya juga cukup. Iya, pakai apa nih dia ya? Gitu kalau ini buat ibu-ibu yang masak. Ya, bisa mencerna karena bisa langsung rasain tahu ini gitu. Sama juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti cermin buat kita. Dia membuat kita bisa melihat diri kita seutuhnya. Seperti apa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Itulah firman Tuhan. Makanya harus makan setiap hari firman Tuhan. Mencerna setiap hari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan yang sehat buat hidup rohani kita. Bahkan dari kerohanian kita akan menghidupkan tubuh jasmani kita juga. Akan membuat kita sehat. Amin. Amin. Yang terakhir, gak kalah pentingnya. Supaya saudara keluar dari kedegilan, melangkah dari kedegilan. Bergaul, bertumbuh dalam komunitas yang benar. Amsal 13 ayat 20. Yuk baca sama-sama yuk. Amsal 13 ayat 20. Yang sudah dapat bilang yuhu. Amsal 13 ayat 20.
Kita baca 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, kalau engkau mau tambah pinter, pepatah mengatakan bergaulah sama orang yang pinter. Cari tahu, belajar sama orang yang pinter. Tapi kalau engkau mau malang, engkau mau tidak beruntung, engkau mau gagal, bergaul aja sama orang bebal. Orang bebal itu gak pernah mau belajar, orang bebal itu tidak pernah mau menerima teguran. Sama dengan orang degil, bebal, degil, 11-12 dia Bapak Ibu. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekali lagi, ada ayat firman Tuhan yang menguatkan akan hal ini. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saya pun dalam hidup selalu mengingatkan diri saya untuk hati-hati. Kalau saya ketemu di pelayanan, banyak banget tuh gospel, gosip pelayanan. Di mana-mana banyak. Seru banget kalau kumpul tuh kayaknya asik banget gitu ceritainnya. Tapi kalau kita nggak sadar, kita lagi duduk di dalam lingkungan pencemooh. Kita duduk dalam orang-orang yang keras hati, bebal, merasa dirinya yang paling benar. Hari ini Tuhan ingatkan kita, yuk kita mau bergaul, bertumbuh dengan komunitas yang benar. Di dalam sel grupmu, jadilah orang-orang yang benar, supaya banyak orang yang datang kepadamu ingin bergaul dengan engkau karena engkau benar. Amin. Ya. Ini yang saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara. Orang yang degil selalu meminta Tuhan mengubah keadaan hidupnya. Ini. Orang yang degil selalu minta Tuhan ubah keadaannya. Tapi orang yang dewasa, orang yang menyadari kedegilannya, dia akan meminta Tuhan mengubah dirinya lebih dulu. Bukan keadaannya, bukan sekitarnya, tapi dari dianya dulu sendiri. Amin. Ya, semakin keras hati seseorang, semakin sedikit ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Tapi semakin lembut hati seseorang, semakin leluasa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Itu aja kuncinya. Enggak ada rumus yang susah atau rumus yang jelimet Bapak Ibu dalam kita mengiring Tuhan. Hanya memang kita mau taat, kita mau meninggalkan kedegilan sehingga Tuhan berkarya dalam hidup kita. Mari siang hari ini, sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin saudara bisa jawab dalam waktu-waktu ini. Sudah berapa lama aku kenal Tuhan, terima Tuhan Yesus? Sudah berapa lama aku melayani Tuhan, dipercayakan Tuhan? Pertanyaan berikutnya, apakah saya masih mudah untuk ditegur oleh Tuhan? Apakah hari ini saya masih mudah diajar oleh Tuhan? Apakah hari ini saya masih mau berubah hidup, cara hidup saya? Sebab kedewasaan rohani tidak diukur dari lamanya perjalanan, melainkan dari kelembutan hati untuk terus dibentuk. Orang yang degil itu keras hati. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang degil masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu faktanya Bapak Ibu. Firman hari ini sungguh keras buat kita bahwa faktanya orang degil tidak akan masuk dalam tanah perjanjian. Saudara dan saya tidak akan pernah masuk dalam janji Tuhan kalau hidup kita masih dalam kedegilan. Itu sebabnya siang hari ini, yuk siapapun kita, mau berapapun umur kita, mau sudah berapa lama pun kita ikut Tuhan, mau sudah berapa lama pun kita melayani Tuhan, mari
ini bagian kita. Tinggalkan kedegilan kita. Tinggalkan kekerasan hati kita. Tinggalkan semua itu di belakang. Makanya suka ada ilustrasi ya. Kenapa kaca spion kecil tapi kaca yang di depan lebih besar ya kan? Supaya apa? Ya lebih banyak lihat ke depan. Ngelihat ke belakang hanya untuk perlu-perlu aja. Nggak usah selalu kembali ke belakang. Nggak usah selalu kembali ke hal-hal yang dulu. Tuhan menyiapkan sesuatu yang besar di depan. Saudara masih mau yang dulu terus. Tapi siang hari ini saya percaya GBI Tanah Merah siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa yang ada di depan. Amin. Giliran berkat tepuk tangan. Haleluya. Gak apa-apa, itu sifat alami kita. Gak apa-apa, yang penting kita melangkah meninggalkan kehidupan kita, kedegilan kita, kekerasan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kalau siang hari ini Engkau mengingatkan kami kembali. Sederhana Tuhan, kata degil, sikap degil, sifat degil, tidak membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Bahkan mereka satu generasi dibinasakan. Tuhan, siang hari ini kami katakan, kami mau menjadi generasi yang masuk ke dalam perjanjian-Mu. Masuk ke dalam tanah perjanjian, masuk dalam kemenangan, masuk dan menerima janji-janji-Mu, masuk untuk hidup diberkati, masuk untuk hidup menjadi berkat. Percaya Tuhan, ini hidup kami. Kita nyanyikan bagian ref lagu tadi, bahwa kami mau menyembah Engkau, kami terus mau mengakui Engkau, kami bawa hati kami, hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup bagimu Tuhan. Hanya Engkau, katakan Yesus Kau yang terindah. Yesusku, Kau terindah. Hanya Ku membawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahanku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku katakan, ku bawa hatiku, ku membawa hatiku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa hidupku, amin. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidup. Yesusku, oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa selama hidup kami ingin menyembah-Mu. Kami persembahkan hidup kami. Bahkan kami bawa Tuhan kehidupan kami yang hancur, kehidupan kami yang gagal. Kami masih melakukan dosa, kami masih selalu degil, egois, keras, tegar tengkuk. Kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami akui, kami mau bertobat, kami mau melangkah, kami mau dibasuh, dibersihkan oleh firman Tuhan. Kami mau tertanam, kami mau bergaul erat dengan orang-orang yang benar. Tuhan, hamba berdoa biar jemaat GBI Tanah Merah semuanya mengerti, mengalami hal ini Tuhan, bahwa mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka sudah meninggalkan kedegilan, mereka sudah meninggalkan semua dosa-dosa lama.
Sehingga mereka siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Siap untuk diberkati Tuhan lebih lagi. Mampukan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Siang hari ini Tuhan. Biar Engkau ampuni kami. Apapun, saudara mari engkau akui di hadapan Tuhan. Ambil waktu-waktu ini. Akui di hadapan Tuhan. Akui kekuranganmu. Akui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Akui keadaanmu, keluargamu. Akui semuanya di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan ambil alih. Supaya Tuhan yang menolong. Oh rabashataka rabashini haralabaka. Inarahata sakara rabatashi. Inarabataka namosotoko. Shiraralabataka rabasene. Siniaralabataka namo. Inarabata sakara labase. Iararabataka raboso. Haleluya, haleluya. Siang hari ini Kau lawat umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka Tuhan merasakan kembali Tuhan. Berdamai dengan Engkau. Membangun hidupnya kembali di dalam Engkau Tuhan. Meninggalkan semua kedegilan, meninggalkan semua kekerasan, meninggalkan semua kejahatan yang pernah timbul dalam hati dan pikiran kami. Kami tinggalkan saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Biar menjadi persembahan yang harum di hadapan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Ku membawa hatiku, amin. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Ku membawa inilah persembahan. haleluya, oh Yesus. Kau terindah. Selamanya ku Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kembali sekali lagi untuk Ibu Sari Singurangkir atas kebenaran firman yang dibagikan pada kita jemaat Tuhan GBI Tanah Merah.